Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya bagi siapapun mahasiswa universitas terbuka atau di luar mahasiswa universitas terbuka yang melihat atau menonton video saya di YouTube karena video presentasi ini akan saya upload ke YouTube untuk memenuhi tugas 3 public speaking yang diberikan oleh universitas terbuka kepada saya di mana ini adalah pelengkap atau penyempurna dari tugas 1 dan tugas 2 yang saya sudah buat sebelumnya. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai towel art atau folding towel. Mungkin bagi sebagian besar orang, towel art ini adalah hal yang jarang terdengar, tapi bagi sebagian orang mungkin sering terdengar. Apalagi mungkin bagi sebagian orang yang sering berkunjung ke dunia hospitality industry, khususnya perhotelan maupun kapal pesiar, di mana ketika misalnya Bapak Ibu kakak-kakak semuanya masuk ke dalam kamar, mungkin pernah melihat ketika masuk ke kamar itu ada yang namanya angsa-angsaan atau gajah atau hiasan lainnya yang dibuat dengan bahan dasar handuk yang dilipat-lipat. Itulah yang disebut dengan towel art atau folding towel. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, untuk latar belakang dari towel art itu sendiri atau folding towel itu sendiri, di mana seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita membuat sesuatu yang bagus gitu ya, atau yang bisa dibilang bernilai, itu biasanya kita sebut dengan seni. Jadi, begitupun dengan towel art, di mana towel art ini merupakan seni untuk melipat dan membentuk handuk menjadi berbagai kreasi estetis gitu ya, atau memiliki nilai. Nah, bentuknya itu banyak dan beragam, jadi bukan hanya hewan saja gitu. Karena kebanyakan mungkin melihatnya hanya angsa atau hanya kura-kura gitu ya, padahal banyak, jadi nggak cuma hewan aja. Tapi ada bunga juga, atau ada objek-objek dekoratif yang lainnya seperti contohnya dedaunan dan lain sebagainya gitu. Nah, seni ini atau towel folding ini biasa digunakan di dunia hospitality industry atau dunia perhotelan maupun kapal pesiar karena sejatinya awalnya towel art ini itu pertama kali dibuat di kapal pesiar, dibuat untuk di kapal pesiar untuk menyambut para tamu kapal pesiar ketika masuk ke kamar kita sambut dengan towel art gitu. Nah, tentunya towel art ini kan bentuk pelayanan atau hospitality, pelayanan prima. Jadi dari pihak hotel untuk eh, tamu-tamunya, biar tamu-tamunya itu merasa terkesan ketika datang gitu kan. Karena di samping towel art biasanya juga ada yang namanya welcoming card atau yang lainnya. Jadi ketika rekan-rekan semuanya masuk ke hotel, bukan hanya ada handuk yang dilipat-lipat menjadi seni, tapi juga biasanya ada ucapan selamat datang di hotel A atau selamat datang di hotel B gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi towel art ini sendiri. Kemudian, nah ini dia. Kalau misalnya rekan-rekan datang ke hotel khususnya gitu, rekan-rekan semuanya pasti melihat satu dan hotel lainnya itu berbeda towel artnya, bukan hanya satu bentuk saja. Itu banyak sekali towel art yang dibuat oleh dunia perhotelan untuk menyambut para tamu. Jadi segimana tipe tamunya, apakah tamu tersebut bisnis guest, family atau keluarga ataupun honeymoon ataupun birthday itu kita buatnya berbeda-beda. Jadi ada tujuan dan maksud tertentu. Begitupun dengan ucapan yang kita sampaikan ketika Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam kamar hotel. Nah, yang pertama itu ada towel art angsa. Biasanya kami menggunakan towel art angsa itu untuk tamu-tamu yang mau honeymoon atau tamu-tamu berpasangan. Jadi kita kasih towel art angsa dengan bunga-bunga ataupun hiasan-hiasan lainnya. Biasanya bunga mawar. Nah, kemudian kalau bunga itu general untuk tamu manapun kita pasang bunga-bunga dan disatukan misalnya dengan towel art angsa seperti itu.
Di samping itu ada towel art binatang lain seperti monkey misalnya yang kita gantung di apa namanya lemari lemari atas. Jadi seakan-akan sedang bergelantungan atau ada gajah itu biasanya tamunya yang bersifat family. Kenapa tamunya bersifat family? Karena kan towel artnya ini lucu ya. Jadi untuk menarik perhatian si tamu itu sendiri yang biasanya bawa anak, jadi satu keluarga. Nah, presentasi kali ini saya lupa untuk menginformasikan bahwasannya ini berdasarkan dengan experience saya, di mana saya juga merupakan salah satu pegawai hotel yang sudah lama di bidang hospitality industry, khususnya di dunia housekeeping. Jadi ini juga merupakan salah satu tugas saya untuk membuat towel art ketika tamu datang ke hotel seperti itu. Selanjutnya, apa sih keuntungan membuat towel art gitu, mengedukasi towel art, apa keuntungannya untuk membuat folding towel gitu ya. Keuntungannya apa sih bagi kita-kita semua di luar orang-orang hospitality industry gitu ya, kan ini khususnya untuk orang-orang perhotelan. Kalau misalnya yang saya bukan orang perhotelan nih, kira-kira apa nih gitu keuntungannya gitu kan. Nah, kalau misalnya di dunia perhotelan, towel art itu bisa menjadi dekorasi yang menarik. Dekorasi yang menarik untuk rumah, kantor, atau tempat lainnya. Contohnya, misalnya rekan-rekan semua udah jago nih nggak buat towel art gitu kan. Itu bukan hanya cuma binatang saja yang bisa dibuat seperti yang saya tadi sudah katakan, tapi juga seperti dedaunan, bunga, dan lain sebagainya. Ketika towel art itu disatukan dengan banyak warna, bukan hanya warna putih saja, terbuat dari handuk dengan warna yang banyak, itu bisa jadi hiasan atau dekorasi rumah yang lucu atau unik seperti itu, dan memiliki nilai seni yang tinggi. Yang kedua adalah towel art ini dibuatnya dengan bahan-bahan yang sederhana, tidak perlu yang sulit untuk dicari, sederhana namun bernilai seni dan bisa bernilai tinggi juga. Hanya handuk atau benang atau jarum, terlebih lagi mungkin kadang saya menggunakan karet untuk mengikat agar towel artnya itu tidak tidak mudah untuk kalau misalnya ada tamu family tidak mudah untuk berantakan atau acak-acakan gitu ya. Nah, kemudian tol art ini juga bisa menjadikan wadah untuk diri kita mengekspresikan kreativitas dan imajinasi gitu. Hari ini kita mau berimajinasi apa, itu kita tuangkan ke towel art atau folding towel gitu. Dan tentunya hal ini juga bisa menjadi ilmu baru atau enggak ide bisnis. Kenapa saya bilang ini bisa menjadi ide bisnis? Kalau misalnya rekan-rekan semuanya sudah paham mengenai bagaimana cara membuat towel art, kemudian juga bagaimana bisa merangkai towel art itu menjadi bagus, rekan-rekan semuanya tentunya ilmunya akan bertambah dan bisa berjalan dengan bisnis karena bisa menawarkan jasa tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nginep di hotel, kalau misalnya nginep di hotel, bayar ke hotel, towel art itu mahal. Tapi rekan-rekan bisa menawarkan jasa misalnya untuk mendekorasi kamar hotel atau mendekorasi kamar honeymoon yang di luar hotel. Misalnya mendekorasi kamar pengantin dengan menggunakan towel art itu juga bisa. Jadi itu juga bisa menjadi ide bisnis kawan-kawan semuanya. Nah, yang terakhir tentunya di samping itu semua ini bisa meningkatkan keterampilan diri kita sendiri. Di mana towel art itu tadi juga sudah saya katakan bahwasannya ini memiliki nilai bisnis yang cukup baik dan nilai seni yang cukup tinggi untuk berimajinasi dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan semuanya akan mendapatkan keterampilan bagi diri kalian sendiri. Nah, lanjut ini adalah yang terakhir di mana saya akan memberikan sedikit video bagaimana cara membuat towel art. Towel art yang paling sederhana untuk dibuat adalah angsa, rekan-rekan semuanya menurut saya. Ini adalah paling sederhana dibuat di antara towel art yang lainnya. Karena walaupun awam, towel art jenis angsa ini sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan banyak bahan lainnya selain handuk itu saja. Jadi mari kita tonton videonya sambil saya menjelaskan step by stepnya seperti itu. Sebentar.
Nah, di sini rekan-rekan semuanya bisa menyiapkan satu handuk yang biasa teman-teman pakai ukurannya ya untuk teman-teman semua biasa mandi tuh yang panjang seperti itu. Nah, itu bisa rekan-rekan pakai semuanya. Warnanya apa? Warnanya bebas sesuai dengan imajinasi kawan-kawan. Tapi biasanya kita menggunakan warna putih. Nah, kemudian perhatikan bahwasannya satu lengan itu menahan di ujung handuk, di tengah-tengah handuk. Jadi, jari telunjuk kita ini menahan di ujung handuk tersebut. Fungsinya untuk apa? Karena nanti sebelah kanan dan sebelah kiri dari towel tersebut akan dilipat hingga ujung. Jadi, itu fungsinya untuk mengunci agar si towel art itu menjadi bagus dan kokoh tujuannya. Nanti kita akan saksikan di akhir video kenapa harus ditahan oleh tangan. Nah, terlihat ya teman-teman semuanya bahwasannya fungsi dari menahan atau mengunci ujungnya adalah agar terlihat kokoh dan bagus. Jadi nggak meletoy gitu ya. Nah, ditekuk ke belakang ini fungsinya untuk apa? Karena kita akan membuat leher si angsa. Jadi memposisikan leher tersebut agar makin kokoh adalah dengan menilap terlebih dahulu towel artnya ke belakang agar posisinya tetap kokoh seperti itu. Jadi sebetulnya pembuatannya ini harus betul-betul tangan kita tetap mengunci setiap eh, step demi step yang ada. Nah, ujungnya digulung. Digulung fungsinya untuk apa? Itu adalah sebagai kepala dari angsa tersebut ya rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian ini adalah towel yang kedua. Jadi untuk membuat si angsa ini, kalau misalnya satu angsa yang dibuat itu membutuhkan dua. Yang satu adalah untuk badannya, yang satu adalah untuk sayapnya. Sayapnya itu kita biasanya menggunakan hand towel. Kalau di hotel itu ada yang namanya hand towel. Jadi handuk untuk tangan. Bentukannya panjang tapi lebih kecil daripada handuk untuk kita pakai ya. Jadi lebih kecil sedikit hand towel itu daripada handuk yang biasa kita pakai. Nah, ini fungsinya untuk sayap. Sayap dari sini langsung. Nah, ini membuatnya menggunakan tiga, berarti dengan dua hand towel. Jadi hand towel yang pertama fungsinya untuk mengunci dan hand towel yang satunya fungsinya untuk menjadi sayap. Cukup mudah. Ya. Ini adalah angsa yang biasa kita pakai dengan makna sebagai prianya. Jadi itu bisa dilihat dari bentukan sayapnya.
Kalau di video ini menggunakan dua posisi sayap yang bersamaan. Kalau biasanya saya menggunakan sayap yang berbeda, di mana sayap yang satunya itu adalah sayapnya tidur posisinya. Jadi membedakan antara jenis kelamin dari si angsanya itu dengan maksud yang satunya adalah pria dan yang satunya adalah wanita, seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya itu adalah video dari pembuatan tombol art, di mana itu adalah menjadi akhir dari presentasi saya kali ini untuk memberikan pemahaman bagi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang menonton video ini mengenai apa itu towel art, apa itu folding towel, apa itu fungsinya, dan apa kegunaannya bagi kita semua. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan juga bermanfaat bagi ke depannya bagi rekan-rekan semuanya. Siapa tahu setelah saya presentasi ini teman-teman semuanya ada ide untuk membuat towel art mungkin di rumah dan juga bisa melihat video-video tutorial yang lainnya. Terima kasih dalam hal ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat sekali lagi buat rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.